Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Sapitri dengan NIM 230028. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ansori SHMH. Baik, di sini saya akan membahas pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara menurut ahli, yaitu Daniel Eslet. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara bersengketa di peradilan tata usaha negara serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Ada juga dasar hukum pendirian PT-UN. Dasar hukum pendirian peradilan tata usaha negara PT-UN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1486 tentang peradilan tata usaha negara yang telah beberapa kali diubah. Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan organisasi dan fungsi PT-UN dalam sistem peradilan Indonesia. Juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bertujuan untuk memperluas kewenangan PT-UN dan memperjelas beberapa ketentuan. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang juga bertujuan untuk memperluas kewenangan PT-UN dan memperjelas beberapa ketentuan. Next, di sini ada kewenangan absolut dan relatif PT-UN. Kewenangan absolut, PT-UN adalah kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa tersebut. Sengketa yang dapat diadili PT-UN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yaitu sengketa antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh sengketa yang dapat diadili di PT-UN meliputi sengketa kepegawaian dan sengketa terkait dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan. Kewenangan relatif, PT-UN adalah kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa berdasarkan wilayah hukum yang menjadi kewenangannya. PT-UN berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten kota tersebut. Sengketa dapat diajukan di PT-UN yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat atau tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi relatif juga dapat ditentukan berdasarkan wilayah hukum, tempat sengketa terjadi atau tempat terjadinya peristiwa yang menjadi dasar sengketa. Ada juga contoh kasus kewenangan PT-UN, yaitu satu sengketa keputusan administratif. Seorang pegawai negeri sipil yang dipecat oleh instansinya dapat menggugat keputusan tersebut ke PT-UN. PT-UN akan menilai apakah keputusan pemecatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Ada juga izin usaha. Sebuah perusahaan yang tidak mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan. PT-UN akan memeriksa apakah penolakan izin tersebut telah mengikuti prosedur yang benar. Ada juga pelanggaran identitas informasi publik. Jika seorang warga negara merasa haknya untuk mendapatkan informasi publik dilanggar, ia dapat menggugat lembaga publik di PT-UN untuk meminta akses informasi yang seharusnya diberikan. Ada juga perubahan status tanah. Kasus di mana pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengubah status tanah dari milik pribadi menjadi tanah milik negara yang dapat digugat oleh pemilik tanahnya. Ada juga sanksi administratif. Sebuah organisasi yang dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah dapat mengajukan keberatan di PT-UN untuk menilai apakah sanksi tersebut sah dan sesuai prosedur. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.